Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Suwan, yaitu di part keempat. By the way, ada yang mau disenggol lagi, yaitu Bang Benny dari Bali dan Krisna Ganteng ya Mo. Langsung saja. Burung tak bersayap di dalam kancut dan tracrit cerut. Pada part kali ini kita membahas part kemarin, yaitu part ketiga. Di sana sari roti. Oke, kita lanjutkan lagi. Walaupun ada sari roti lewat ya Mo, maaf ya Mo. Di part kali ini kita membahas part ketiga, yaitu si Suwan yang masuk ke dalam kolam itu, dan ia pun melihat sebuah naga, dan ia pun ketakutan dan keluar lagi, hingga ia pun ditendang oleh Pak Tua hingga masuk ke dalam kolam lagi, dan ia pun memasuki kolam lebih dalam lagi. Lalu ia pun menemui sesosok naga. Lalu ia pun memberanikan diri untuk memegangnya, dan ia pun bergumam, jadi ini semua ilusi dalam pikiranku. Anehnya, makhluk ini hampir menyerupai spirit hidup. Perasaan yang diberikannya sangat mirip. Rasanya seperti, mungkinkah Fata Morgana ini dikarenakan soulstone kematian. Sambil terlihat sosok naga itu mengelilingi Suwan di dalam kolam. Sedangkan di luar kolam terlihat pusaran. Di sana pusaran itu pun semakin membesar, dan ada sesuatu bola di sana. Bola itu pun bersinar, lalu sebuah bola itu pun retak, dan di sana terjadi ledakan. Air kolam itu hingga muncrat ke atas. Tetua Peng di sana pun terkejut dan berkata, dia menerobos. Tubuhnya lebih keras 4 kali. Sambil terlihat di sana Suwan yang dialiri dengan aura membara. Lalu Pak Tua pun berkata, aku tahu kalau anak muda ini punya bakat luar biasa. Aku mendapatkan menang besar dengan satu ini. Lalu kita dibawa ke sisi lainnya, yaitu asrama wanita Akademi Heavenly Jet. Lalu di salah satu ruangan terlihat Siu yang duduk terdiam di sana, dan ia pun merasakan sesuatu, dan ia pun berkata, ada gerakan. Semenjak skrip bela diri Azure Sun diberikan kepada Suwan untuk berlatih, dis ini biasanya akan berkedip cahaya azur. Sambil terlihat sesuatu di depannya yang berkelip-kelip. Lalu dis itu pun mengeluarkan cahaya kehijauan. Di sana Siu pun berkata, tapi ini reaksi pertama kali. Sambil terlihat dis itu pun berputar, lalu dis itu pun terjatuh, dan Siu pun menangkapnya. Sambil Siu memandanginya pun berkata, apa masih tidak ada cara untuk menentukan lokasi? Lalu dis itu pun tiba-tiba menghilang. Siu di sana pun berkata, sudah 1 tahun sejak aku memasuki akademi, akhirnya kali ini ada gerakan. Sepertinya catatan di dalam Azure Sun Scripture semuanya benar. Harta tersembunyinya di dalam akademi. Sambil ia membuka jendela di sana, dan ia pun berkata lagi, memikirkannya, jika catatan di skrip bela diri Azure Sun juga benar, maka hanya dengan sebuah fragmen akankah Suwan menemui masalah selama berlatih. Sambil ia memikirkan Suwan di sana, lalu dengan wajah aneh ia pun mencoba melupakan Suwan, dan dia pun berkata, terserahlah. Lalu ia pun duduk di jendela sambil berkata, kita bisa membicarakannya saat waktunya tiba. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa lagi ke area kolam tadi. Di sana kolam itu masih terlihat bergejolak karena ledakan tadi. Di sana Pak Tua Peng pun terdiam. Lalu ia pun berkata, sudah 17 hari sejak dia memasuki kolam. By the way, ternyata sudah 17 hari Mo Suwan di dalam kolam. Sambil terlihat Suwan yang berada di dalam kolam itu. Lalu Pak Tua pun berkata, aku tidak pernah berpikir kalau bocah ini memasuki lapisan ke-6 body calling. Bakat luar biasa seperti itu, kenapa tidak pernah disebutkan sebelumnya? Sambil terlihat pusaran air lagi di sana. Lalu pusaran air itu pun keluar dari kolam hingga membentuk beberapa naga di sana. Lalu Pak Tua Peng pun berkata, itu seperti naga. Sambil terlihat Suwan yang berada di dalam kolam itu. Lalu terlihat langit sana pun memancarkan sebuah cahaya. Tetua Peng pun sampai silau, dan di sana ternyata ada Suwan, dan ia pun bergumam, aku merasa banyak kekuatan mengalir di tubuhku. Sedangkan di sisi Pak Tua Peng, ia pun terkejut di sana. Lalu ia pun berkata, jika aura seperti gunung dan sungai, kulit seperti giok, ini lapisan ke-7 tahap body calling. Sambil ia melihat ke arah Suwan sana.
Lalu tetua Peng pun berkata lagi, apa kau sekarang merasakan banyak energi berlimpah di dalam tubuh yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya? Lalu Suan pun menjawab, iya Pak Tua. Lalu tetua Peng di sana tersenyum bahagia sambil berkata, tubuhmu sekarang memproduksi kekuatan. Lalu di sana Suan pun terkejut dan berkata, kekuatan? Lalu Pak Tua Peng pun berkata, kekuatan sejenis pemurnian kekuatan tubuh yang berhubungan dengan aktual tahap Ki di pemurnian Ki. Setelah Heavenly Alba bumi ke dalam tubuh, pemurnian Ki berubah ke dalam Ki sejati, dan kekuatan yang didapatkannya disebut kekuatan sejati. Maksudnya itu adalah kekuatan sebenarnya tubuh manusia. Pemurnian digunakan untuk tubuh terinspirasi dari jumlah kekuatan yang disebut force, maksudnya kekuatan sejati tubuh manusia. Lalu terlihat Suan yang terkejut dan berkata, apa aku punya kekuatan itu Pak Tua? Lalu terlihat Pak Tua Peng yang menjawab, aku tidak tahu tentang ini, tapi di usia Parubaya saat metode pemurnian Ki pertama kali muncul, ada banyak orang yang memiliki keduanya, tapi aku tidak pernah mendengarnya lagi. Mungkin memang ada masalah. Kau harus membuat pilihan dari awal hanya dengan satu cara, sambil ia memegang pundak dari Suan itu. Lalu Suan pun berkata, aku akan memikirkannya. Dan Pak Tua pun berkata lagi, bakat pemulihan tubuhmu sangat langka selama ribuan tahun. Jika kau memilih untuk melanjutkan latihan, kau mungkin bisa melampauiku nanti. Lalu Suan di sana pun berkata, aku akan memberitahumu saat aku memasuki Huang Jianxi Pak Tua. Lalu Suan pun bergumam, namun setelah berlatih memperkuat jiwa, tidak perlu memulihkan tubuh. Dan terlihat di sana Pak Tua pun berkata, untungnya setelah kau memasuki Huang Jianxi, kau secara alami akan memahami keuntungan dari pemurnian ini. Kau harus kembali ke akademi dulu. Hadiah kedua akan segera diberikan, dan hadiah ketiga akan diberikan saat kau telah naik level 10. Oh iya, jika kau mendapatkan kesulitan di akademi, datanglah langsung padaku. Siapa yang berani mengganggumu, aku akan menanganinya dengan tanganku sendiri. Lalu Suan di sana pun berkata, terima kasih atas perhatianmu tetua, aku akan pergi dulu. Sambil terlihat ia pergi meninggalkan Pak Tua di sana, dan Pak Tua pun berkata, pergilah, kau bisa berlatih di sini kapanpun, meskipun efeknya akan terus menurun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lalu di sana Suan pun berlari, dan ia pun bergumam, aku tinggal di gunung lebih dari 10 hari. Aku harap aku tidak melewatkan waktu pendaftaran di aula dalam. Lalu terlihat di sana langit yang cerah dan sebuah bangunan. Lalu di sana terlihat beberapa orang yang berlatih. Ternyata itu adalah Guru Hisen, dan ia pun di sana terkejut karena dia didatangi oleh Guru Yuliang bersama beberapa murid. Di sana Guru Yuliang pun berkata, hei Hisen, dalam beberapa hari kemarin kulihat murid kelasmu tidak membuat kemajuan sama sekali ya. Lalu Guru Hisen pun menjawab, hei Yulian, kau tidak berhak turut campur murid kelasku. Apa kau membawa banyak murid kemari untuk bertarung dengan murid tingkat ketiga aku? Meski kami tidak keberatan bermain denganmu, tapi kau harus pergi ke akademi untuk mendaftar. Lalu Guru Yuliang pun menjawab, aku kemari mencari Suan. Sebelumnya dia bilang kalau kami bisa datang padanya kapanpun untuk bertarung kan. Lalu terlihat seseorang murid dari Guru Yuliang pun maju dan berkata, aku murid tingkat keempat, hari itu aku izin, jadi hari ini khusus datang untuk mencarinya. Dan itu adalah Wada. By the way, itu adalah orang yang dihajar Suan kemarin hingga tangannya retak ya mo. Lalu di sisi Guru Yulian ia pun berkata, hari ini Wangda, murid dari tingkat 4 datang mencari Suan untuk bertarung. Sekarang cepat suruh Suan keluar. Di sana terlihat Guru Shinsen yang terdiam karena omongan Yulian itu. Lalu di sana Wangda pun berteriak, hei Suan, cepat keluarlah. Lalu tiba-tiba dari depannya terlihat seseorang murid yang berkata, kau Wangda ya? Suan tidak ada di sini hari ini. Biarlah aku Liu Cheng yang akan melawanmu. Sambil terlihat ia pun menantang Wangda di sana. Lalu terlihat Wangda yang berkeringat di sana sambil bergumam, bukankah dia peringkat 1 di tingkat 3? Aku bukan lawannya. Dan ia pun memberikan alasan sambil berpura-pura berani berkata, aku ingin menantang Suan, bukan kau. Jika dia tidak berani datang, itu artinya kau hanya sekelompok pemalu. Lalu di sana Guru Yuliang pun berkata, hei Liu Cheng, kau punya 2 pilihan, tapi hanya di namamu.
kau tidak bisa mewakili siswa lain di kelas, jadi enyahlah kau dari sini, sambil ia mengusir Liu Cheng di sana. Lalu Guru Yuliang pun berkata lagi, kau hanya dari keluarga miskin, tidak punya latar belakang yang kuat, kau tidak seharusnya mencari masalah, itu tidak akan bagus untukmu Liu Cheng. Jika kau menyinggung keluarga Wangku, keluarganya tak akan membiarkanmu punya kehidupan yang bagus di akademi. Sambil terlihat di sana Liu Cheng yang ketakutan karena kata-kata intimidasi dari Guru Yuliang. Tapi tiba-tiba dari belakang ia pun dipegang oleh seseorang, dan seseorang itu pun berkata, aku tidak berpikir kalau keluarga Wang berani mengancam warga sipil di kota kekaisaran dan menganggap Wang Fa bukan apa-apa. Ternyata itu adalah Zuan, dan ia pun berkata, Liu Cheng, jangan putus asa, jika kau mundur hari ini nanti kehilangan keberanian dan kau tidak akan pernah menemukannya lagi. Sambil terlihat Liu Cheng di sana yang kaget, dan seseorang di belakang Guru Xingxian pun berkata, ya itu Zuan telah kembali. Sambil terlihat Guru Xingxian yang tersenyum di sana. Lalu di sisi Guru Yuliang ia pun berkata, akhirnya dia datang. Dan di sana terlihat Wang Da yang terkaget, dan ia pun bergumam, apa dia Zuan? Lalu di sisi Guru Xingxian pun bergumam, beberapa hari lalu aku tidak melihatnya, sepertinya Zuan telah berubah. Lalu di sisi Zuang ia pun memegang pundak dari Ling Chen dan berkata, jangan takut, dia adalah murid dari Akademi Cancong dan kau adalah orang paling berbakat di tingkat 3 akademi luar. Lalu dari belakang Zuan, Guru Xingxian pun berkata, jika ada yang kau perlukan, kami akan membantumu. Lalu terdengar seseorang murid yang berkata, ya jika kau ingin mengancam murid tahun ketiga, kau harus bisa melewati kami dulu. Jika kau tidak punya keberanian, jangan berani-berani kau. Lalu Liu Cheng pun berkata, itu benar, aku nomor 1 di kelas ketiga, dan memprovokasi kelas ketiga artinya memprovokasiku. Dan siapapun yang memprovokasi kelas ketiga harus melewatiku dulu. Sambil ia menatap ke arah Guru Yuliang. Di sana Guru Yuliang pun berkata, kau tidak ingin mundur? Hei Zuan, sekarang karena kau di sini, ayo cepat bertarung. Sambil terlihat beberapa murid dari Guru Yuliang berkata, jika kau memang pria, ayo keluar dan bertarung Zuan. Lalu Zuan pun berkata, sekarang itu semua yang ingin kukatakan, jika aku tidak bertarung, itu akan sangat mengecewakan. Sambil ia mendatangi ke arah mereka, dan di sana Wang Da pun terkaget, dan dari belakangnya terlihat Guru Yuliang yang berkata, hei Wang Da, maju ke depan sana. Sambil ia mendorong Wang Da yang ketakutan di depan Zuan. Lalu Wang Da pun berkeringat dan berkata, kau Zuan? Lalu dari belakang Wang Da, Guru Yuliang pun berkata, ya itu dia Zuan. Hei Wang Da, tunjukkan kekuatanmu. Sambil terlihat Wang Da di sana yang ketakutan. Lalu Zuan pun berkata, rasanya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Sambil terlihat Wang Da yang pucat di sana, dan dari belakangnya beberapa murid pun berkata, ayolah Wang Da, kalahkan dia. Sedangkan di sisi Wang Da, ia pun ketakutan dan bergumam, jangan ribut denganku, dia pernah mengalahkanku. Lalu sedangkan di sisi Zuan, ia pun berkata, aku mengingatmu. Sambil terlihat Wang Da yang terkejut di sana. Lalu Zuan pun berkata, kau yang di perpustakaan hari itu ya? Sambil terlihat Wang Da yang terketakutan di sana. Lalu Wang Da di sana pun beralasan sambil berkata, perutku sakit, aku harus ke toilet dulu. Semalaman tanpa sengaja aku salah makan, maafkan aku, kita harus pergi dulu. Sambil ia berlari dari sana. Lalu Zuan pun berkata, aku telah melihat kemampuan Wang Da di perpustakaan. Apa Guru Yuliang mengajarimu teknik melarikan diri? Sambil ia akan menendang kerikil di sana. Lalu ia pun menendangnya dengan keras sambil berkata, pertama buat lekukan kaki. Sambil ia mengarahkan kerikil-kerikil itu ke arah Wang Da. Lalu di sana batu-batu kerikil itu pun mengenai Wang Da, dan Wang Da pun terjatuh. Sambil ia dilihati beberapa murid di sana sambil berkata, anjing nakal, ini yang terjadi oleh Guru Yuliang sungguh mengesankan. Lalu terlihat Guru Yuliang sambil memandangi Wang Da pun berkata, hei Wang Da, apa yang kau lakukan? Pukul dia.
sambil terlihat Suwan yang memegang tangannya dan berkata, "Ayolah kemari, bukankah kau cukup kuat sekarang?" Lalu di sana Wangda pun kesakitan sambil bergumam, "Sial, Yuli yang sudah menipuku. Aku tidak ingin dipukuli seperti itu lagi." Sambil ia membayangkan ia yang pernah dikalahkan oleh Suwan. Lalu Wangda pun bergumam, "Oh iya, perpustakaan." Lalu ia pun berkata, "Hei Suwan, jangan kemari. Jika tidak, aku akan memberitahumu kalau kau adalah kekasihnya si Yu." Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri si Yu mengirimu pandangan cinta di perpustakaan. Lalu terlihat Suwan yang terkejut di sana dan beberapa murid di sana yang terkejut juga dan berkata, "Astaga, ini berita besar yang mengejutkan." Sambil terlihat murid dari guru Yuliang yang berkata, "Sungguh kau jangan bohong ya." Sambil terlihat Wangda yang berhadapan dengan Suwan. Di sana seseorang pun berkata, Dewiku, Dewi sudah ditemukan oleh babi." Lalu tiba-tiba Suwan pun mendekati Wangda dan ia pun berteriak keras sekali, "Apa itu ancaman yang kau punya?" Sambil terlihat Wangda yang ketakutan. Lalu Suwan memukul kepala Wangda sambil berkata, "Dasar idiot, kau harusnya membaca lebih banyak buku." Sambil mereka pun bergelut ria di sana. Lalu dalam baku hantam di sana, Wangda pun berkata, "Suwan, kau menjadi musuh akademi. Kau berani membunuhku. Aku menyerah. Hentikan, aku menyerah." Sambil terlihat ia yang dihajar Suwan di sana. Lalu di sisi guru Yuliang, ia pun berkata, "Keributan ini sangat memalukan. Semuanya, ayo pergi." Sambil ia pergi dari sana. Lalu Suwan pun berkata, "Anak malang, IQ-nya kurang cerdas." Sambil ia memandang mereka semua yang pergi dari sana. Lalu Suwan pun dihampiri oleh guru Xingchen sambil berkata, "Pertarungan yang bagus. Aku sangat senang melihat kemajuanmu. Aku akan mendaftarkanmu untuk ujian akademi tahun ini, Suwan." Lalu Suwan pun tersenyum sambil berkata, "Terima kasih guru, aku hampir melewatkan event besar ini." Lalu guru Xingchen pun berkata, "Dengan kekuatanmu memasuki akademi tidak akan ada masalah. Hanya butuh sekitar 1.000 yuan untuk ikut ujian." Sambil terlihat di sana Suwan yang tersenyum dan dia pun bergumam, "Di samping itu aku hanya punya 90 yuan, Pak Guru." Lalu guru Xingchen pun berkata, "Ada apa? Apa ada masalah?" Suwan pun menjawab, Tidak, masih ada 3 bulan dan selalu akan ada jalan." Lalu guru Xingchen pun berbalik badan meninggalkan Suwan sambil berkata, "Aku tidak punya apapun untuk diajarkan padamu dalam seni bela diri. Cobalah mendapatkan 1.000 yuan dalam 3 bulan. Kembalilah padaku jika kau tidak bisa." Sambil ia menawarkan bantuan di sana. Lalu terlihat Liu Cheng yang berkata, "Meskipun sedikit sulit dalam 3 bulan, tapi punya banyak tugas di aula kelas sekaligus bisa mendapatkan ratusan yuan. Dengan sedikit keberuntungan mungkin tidak mustahil, Suwan." Lalu Suwan pun berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku." Lalu tiba-tiba Liu Cheng pun berbisik, "Ngomong-ngomong, kau dan Xiu apakah benar berpacaran?" Di sana Suwan pun berkata, "Itu cuma rumor." Lalu Liu Cheng pun berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika itu benar, aku takkan memukulmu." Sambil ia memukul pundak dari Suwan itu. Lalu di sana Suwan pun berkata, "Menyebarkan rumor dengan mulut, aku lebih baik kabur dari sini secepatnya." Sambil terlihat para murid lainnya yang memandanginya dengan sinis. Di sana Suwan pun berkata, "Tentang masalah Siyu, kebanyakan pria di akademi semuanya menjadi musuhku." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di depan aula akademi. Di sana seseorang pun berkata, pedang dewa hanya 20 yuan dan ikan besar hanya 10 yuan." Ternyata itu adalah pasar dan di sana Suwan pun berjalan. Lalu ia pun bergumam, "Ini kelihatannya pasar sayur ya. Harga-harganya mahal. Dengan uangku saat ini aku tidak bisa mendapatkannya." Lalu ia pun mendatangi sebuah tempat dan ia pun memasukinya. Lalu ia pun terkejut dan berkata, "Ini." Ternyata di sana ada sebuah angin puting beliung dan di sana banyak murid yang terbang di sana. Sambil terlihat banyak batu giok di sana yang bertebangan di dalam angin itu. Suwan pun berkata, kartu giok di angin adalah kartu misi. Mereka harus melompat masuk untuk mendapatkannya."
kelihatannya tidak sulit. Sambil ia memandangi mereka, di sana terlihat beberapa banyak batu giok yang berhamburan. Lalu terdapat seseorang yang menangkapnya, dan ia pun berkata, hanya untuk 30 yuan di misi ini aku harus berhasil. Sambil Zuan memandangi orang itu, lalu orang itu pun langsung pergi dari sana, dan Zuan pun bergumam, tampaknya setelah mendapatkan kartu dia masih harus mendaftar. Misi apa ini? Membawa anak, menemukan anjing, dan unlock apa itu? Sambil terlihat di sana cahaya hijau pun keluar dan terlihat sebuah notifikasi yang bertuliskan catatan menambang merekrut puluhan dari 300 siswa. Di sana Zuan pun terkejut dan berkata, apa menambang? Sambil ia melihat ke arah giok-giok itu yang berterbangan. Lalu ia pun berkata, benar-benar 300 poin itu saja. Sambil terlihat ia melompat dan akan menangkap batu giok itu. Di sana Zuan pun berkata, apa angin bertiup ke seluruh tubuhku? Sambil ia terpental di sana, lalu tiba-tiba terdapat sebuah kaki di pundaknya, dan seseorang itu pun berkata, bro, makasih ya. Lalu ia pun melihat orang itu, dan orang itu pun berkata, hehe, asik, aku akan dapat. Lalu terlihat di sana Zuan yang memandangi orang itu, dan ia pun berkata, cih, apa yang kau lakukan? Terima ini. Sambil ia mengarahkan serangan ke orang itu, dan terlihat orang itu yang akan menendang Zuan sambil berkata, beraninya kau. Lalu tangannya yang terlihat membuat cakaran, dan ternyata ia pun memegang kaki orang itu. Lalu ia pun melemparkan orang itu hingga terpental keluar dari angin, dan Zuan pun mendapatkan kartu giok, dan ia pun berkata, akhirnya aku mendapatkannya. Lalu ia turun di sana sambil terlihat orang itu yang terjatuh ke tanah, dan Zuan pun berlari sambil berkata, maaf teman, aku butuh uang sekarang. Tapi tiba-tiba dari depannya terlihat seseorang yang tinggi besar dan berkata, tunggu dulu, serahkan kartu giok itu padaku. Lalu di sana Zuan pun memandanginya sambil bergumam, orang ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan seseorang yang baru saja ingin merebut giokku di Vortex. By the way, pusaran angin itu ternyata namanya Vortex ya mo. Di sana Zuan pun berkata, bukankah aturan Allah Suven, siapa yang mendapatkan misinya dia yang berhak? Lalu orang itu pun menjawab, aturan, kekuatan adalah aturan. Jika kau tidak ingin dipukul orang tahap linggu, serahkan kartu gioknya padaku. Lalu Zuan pun berkata, apa tahap linggu masih butuh uang? Lalu orang itu pun menjawab, poin adalah mata uang yang bisa ditukar untuk semua sumber daya kultivasi. Semakin tinggi level, semakin baik. Cepat serahkan kartu gioknya, jika tidak kau akan menyesalinya. Sambil ia menantang Zuan di sana, tapi tiba-tiba dari belakangnya terdengar seseorang yang berkata, jangan berkelahi. Ternyata itu adalah seseorang tetua, dan ia pun berkata, Yuryang, berikan saja padanya tugas ini. Lalu orang besar yang bernama Yuryang itu pun berkata, Tuan Zhen, kenapa kau memberikannya? Saudaraku juga ingin melakukan misi ini kan? Lalu orang tua itu pun berkata, saudaramu bukan tandingannya. Di sana Yuryang pun marah sambil berkata, kenapa Tuan Zhen bilang begitu? Dia orang kedua di Qi Wujing, dan saudaraku adalah ketua dari Qi Wujing. Lalu tetua pun berkata, saat dia mengambil kartu misi dia tidak menggunakan bola udara. Bisakah saudaramu melakukannya? Lalu Yuryang pun menjawab, apa? Bisakah dia mendapatkan token tanpa bola udara? Tapi di sana Zuan pun malah bertanya, apa itu bola udara ya? Lalu Yuryang pun berkata, apa orang ini tidak tahu tentangnya? Tidak masuk akal kan? Dan di sana Zuan pun berkata, kalian semua punya, kenapa aku tidak pernah dengar tentang itu? Lalu tetua Wang pun berkata, apa kau mengerti sekarang? Saudaramu takkan bisa mengalahkannya. Lalu Yuryang pun berkata, baiklah, kau hebat anak muda. Dan ia pun pergi meninggalkan Zuan di sana. Lalu tetua Wang pun berkata, halo, aku adalah penerbit misi pertambangan Shen Xiu Shu. Selamat bergabung dengan kami. Di sana Zuan pun berkata, namaku Zuan Pak Tua. Lalu Pak Tua pun berkata, aku tidak menyangka seorang pemuda luar biasa, muda dan menjanjikan. Di sana Zuan pun bergumam, kenapa tawa orang ini seperti dibuat-buat dan berbau tembaga ya?
Lalu Suwan pun berkata, bisakah kau jelaskan konten penambangan seperti apa yang bernilai 300 poin? Lalu Pak Tua itu pun berkata, jangan tergesa-gesa, masih ada 8 orang di sampingmu dan Yusing. Kita akan bertemu di stasiun Jaga sisi barat 4 hari dari sekarang, dan aku akan menjelaskanmu rinciannya saat itu. Lalu Suwan pun pamit dan berkata, baiklah kalau begitu aku permisi dulu Pak Tua. Sambil terlihat Suwan yang pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Pak Tua itu pun berkata, satu mangsa lagi ditambahkan. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke Akademi Amatsuka. Suwan di sana memasuki asrama pria dan ia pun duduk sambil berkata, penginapan baru yang sangat nyaman. Ambil kesempatan ini untuk berlatih lagi, sambil ia membawa kantong di sana dan ia pun mengeluarkan sesuatu di sana. Ternyata itu adalah pil dan ia pun meminumnya sambil berkata, obat ini sudah terlalu lemah. Lalu terlihat aura yang keluar dari tubuh Suwan di sana. Ia pun sambil memegang batu jiwa itu dan ia pun bergumam, batu jiwa ini masih aneh, hanya bisa dimurnikan dengan teknik kuno. Sambil terlihat bulan yang bersinar di malam hari itu dan bersambung, mok.